Halo Cah, balik lagi sama aku Hanif. Sesuai janjiku kemarin, di video kali ini aku bakal lebih memfokusin channelku ke dunia kerja, dunia usaha, dan juga hal-hal menarik tentang karya anak-anak muda sekarang ini. Soalnya kan situasi sekarang mendukung banget, apalagi sekarang udah resmi jadi pengangguran. Jadi punya lebih banyak waktu buat nge-explore karya teman-teman yang udah survive bikin usaha kecil-kecilan di tengah pandemi kali ini. Oke, di video kali ini aku ingin ngajak teman-teman ke sahabat aku. Dia usaha breeding, atau bisa kita sebut dia seorang breeder ikan hias, penjual juga, dan juga kadang ikut kontes. Nah, usaha ikan hias ini seperti apa? Teman-teman bisa ikutin vlog aku kali ini. Dan berhubung ini vlog pertama, aku bakalan kasih giveaway di akhir video. Oke teman-teman ya, kangen banget udah lama gak nge-vlog. Dan tonton terus dan jangan di skip. Sebelum menuju ke lokasi, wajib APD, karena walaupun sekarang udah new normal, kita tetap harus patuhi protokol kesehatan, yaitu pakai. Oke guys, maskernya udah kepakai. Sekarang kita tinggal menuju ke lokasi. Langsung. Alhamdulillah. Halo Cah, sekarang udah sampai di lokasi, tepatnya di Desa Kalipucang, Kabupaten Batang. Desa apa kecamatannya? Pokoknya di Kalipucang. Kita akan mampir ke teman saya, suhu suhu beta atau ikan cupang, namanya Mas Anim. Langsung aja kita gerbek. Les. Nang di sing di rumah nanti. Oke Cah, wis tekan dengan tempatnya Mas Anim. Bakul cupang, breeder cupang, pokoknya suhunya cupang ya. Mas Anim. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Api iki niate mrene arep dolan, arep sinau iki Mas, karo arep ngrepoti iki. Sampeyan senenge ngrepoti terus. Bajingan. Guys, jadi untuk pengalaman kali ini aku pengen ngajak teman-teman untuk ke tempat sahabatku sendiri, Mas Anim. Beliau ini adalah breeder, kalau nggak yang tahu nggak, breeder adalah peternak, gampangannya peternak ikan hias. Tuh bisa teman-teman lihat, ada gapi, ada ikan nila juga, emas, dan yang terutama adalah cupang. Sayang aku datang ke sini pas yang grade-grade keren udah pada sold out guys. Jadi udah nggak bagian, nggak habis. Habis semua bro, barangnya tinggal dikit kayak gini bro. Juragan muda yang selamat di tengah pandemi. Oke Mas Anim yo, arep takon-takon sithik-sithik iki Mas. Piye carane men dadi juragan iwak hias? Oke. Ben teman-teman ora padha penasaran, ben bisa ngerti ilmune. Oke. Yo, yang pertama hobi dulu ya. Ikan itu kalau nggak hobi itu kurang. Kita ternak pun palingan ya sesukanya. Kalau udah nggak soalnya pemasarannya kurang itu pasti, kalau orang nggak suka sama hobinya dulu pasti udah bosan gitu aja, mainnya cuma bosan, setelah itu tinggal. Kalau kita ya harus
sabar, harganya berapa kan kadang naik turun kayak harga biasa musiman lah intinya lah. Kalau kita kan harus berinovasi, misalnya kalau cupang itu harus berani bertarung lah, bertarung dalam hal cari indukan kualitas. Pokoknya ya kita dapat kajian juga ikannya kok mahal-mahal, kita kan jual sesuai dengan grade, sesuai dengan pengalaman yang kurang lebih sekitar 12 tahun dari saya umur kelas 2 SD sampai sekarang bermain cupang yang dulunya cuma tahunya bagan, terus CT atau frontal atau serip lah, ataupun halpun yang sekarang itu warna dasar. Nah yang sekarang kan baru-baru ini kan yang seringnya main warna kayak multicolor, itu tantangan tersendiri karena susah untuk diternak. Tuh. Nggak mudah. Memang kalau udah jatuh cinta itu semua kan Hobi, intinya hobi dulu. Hobi. Kita hobi dulu. Kalau kita suka sama apa yang kita lakukan ya pasti ya berjalan dengan apa adanya. Apalagi kalau dapat menghasilkan uang lah, itu Sik. nilai lebih lah dari budidaya. ya guys. Rumangsamu iso moro-moro gede ngene iki. Usaha cuk, ora dadi gede moro-moro ngene iki. Oke. Selanjutnya kita bakal tanya-tanya lebih jauh sama Mas Anem tentang seputaran usahanya, usaha lengkapnya. Langsung aja. Eksekusi. Oke, Cah. Untuk kali ini kita bakal nanya lebih jauh seputaran dunia percupangan asik sama the best suhu Mas Anem. Jadi sebelumnya tuh aku sama sekali nggak tahu tentang cupang. Jadi belakangan ini aku tahu juga dari dia karena nggak sengaja diracun. Jadi sekarang malah senang banget sama yang namanya cupang. Jadi aku pengen ngajak teman-teman biar lebih tahu dalam dunia percupangan. Untuk pertanyaan pertama nih Mas Anem, dulu usaha kayak gini tuh awal mulanya gimana? Saya suka sama ikan cupang. Kan dulu kan masih kecil 2 SD kan taunya untuk diadu aja, Cupang aduan kan ya? nggak ada yang namanya ternak nggak ada. Nah, setelah itu Pak ada tipe hamon, ada kontes, ada komas. Wah ngapain, kasihan juga kalau diadu ya. Nah, kita berpikir mending coba aja nonton apa, belajar dari rekan-rekan yang lebih senior, kan kita juga tahu apa kekurangannya, terus tipe-tipe cupang kayak apa. Nah, setelah itu kan coba breeding, beli cuma 1 pasang, jadi ya, mati ya, umur 1 minggu mati, 1 bulan mati. Wah harus frustasi tuh. Setelah itu kan belajar dari suhunya, tahu setelahnya saya sama kakak saya kan juga semua kan hobi ya, jadinya jadi satu Bareng-bareng ya? bareng nggak sendirian. Kalau sendirian nggak sanggup kalau lahan sebanyak ini selebar ini. Nah, terus pertama itu cuma beli 1 pasang, itu tipe halmon. Itu aku ternak itu ukuran akuarium soliter yang untuk satu pasang cupang. Sampai sekarang udah sebesar ini loh, keren ora? Review nganti semene gede nih teh. Pirang ekor dewi urung gapi ini Cah. Keren. Setelah itu coba yang lain gagal, terus kita prospeknya kok kayak cerah. Dulu kan masih kecil kan ngikut aja. Setelah itu jadi seller lah, kita cari-cari ikan cupang yang buat jualan anak-anak. Terus kita ada indukan juga, dulu kan ada kontes ya. Dulu kategorinya cuma yang saya tahu halmon. Setelah itu kan sekarang ini yang Semakin banyak jenisnya. Nah, kita kan juga masih tertantang, kenapa kok kita nggak mau terjun lagi. Untuk penghasilan ya kita nggak bisa dibandingkan sama breeder lain yang sudah punya nama beda. Kalau kita kan masih belajar ya, sama Mas Hanif ini masih belajar. Kalau untuk penghasilan ini, kalau bisa kita bicara kisaran itu gimana untuk omsetnya sekarang ini Mas Anim? Untuk
Sebenarnya kalau omset itu dari lama sih ya. Kalau cupang itu lebih stabil ya, karena susah-susah gampang. Ibaratnya ya bejan-bejanan, sumbon. Nah, kalau memang rezekinya ya dikasih banyak sekali breeding, kalau nggak rezekinya ya nggak jadi. nggak jadi. Tapi ya tinggal kita main kualitas aja. Kalau saya lebih sering ya main kualitas ketimbang eh, apa namanya jadi seller nggak tentu tahu apa indukannya, terus yang apa namanya yang sebelumnya itu sudah pernah di breeding apa belum, terus kualitasnya. Ya intinya kita biasanya sih kalau orang-orang pemula ya modal nekat aja sih. Modal nekat untuk saat ini ya mainnya cuma pelakat multicolor, terus avatar, terus Nemo masih kosong ini, maksudnya yang banyak multicolor. Untuk avatar baru kita breeding, perkiraan awal tahun sama akhir tahun kita bisa panen kembali. Tuh, teman-teman kalau misalnya ada yang mau minat beli cupang di sini jangan khawatir, grade dijamin. Berarti untuk sekarang ini fokus ke apa nih? Cupang aja atau ada beberapa jenis ikan lain? Ya cupang sama gupi ya. Kita juga punya sampingan gupi juga. Jadi ada beberapa jenis ya. Biasanya kalau di sini ya unggulannya ya itu sih Happy Blue Taiwan. Jenis Happy Blue Taiwan ya. Kalau gupi saya kurang paham soalnya kan tidak begitu menggeluti. Semakin merendah semakin kelihatan, bos. Oke, selanjutnya kalau kan sekarang ini kan banyak banget ini tiba-tiba cupang kan sekarang lagi hits banget ini Mas Anim. Kalau pandangan Mas Anim sendiri sekarang kok cupang kelihatan lebih kayak musiman gitu, gimana sekarang ini? Ya itu pasti sih, karena berjalannya waktu kan kita sebagai breeder ataupun seller kan harus berinovasi, nggak harus ikan multicolor terus avatar terus, pasti ada breeder lain yang mencoba-coba untuk Memunculkan gen baru ya, memunculkan jenis baru. Terus kayak kita ya harus berinovasi lah intinya lah untuk mengurangi kejenuhan. Biasanya ya kalau jujur kalau sudah hobi terus melihat ikan bagus itu bawaannya ingin beli terus, walaupun di sini udah banyak kayak gini tetap pengennya beli terus. Aneh itu ya, namanya juga penghobi ya, hobi yang dibayar ini beda ya. Terus ya kesukaan soalnya kalau lihat barang baru, walaupun kita di sini udah banyak ikan ya tetap aja kalau lihat barang baru bagus ya kita bawaannya pengen beli. itu namanya keracunan teman-teman. Jadi teman-teman yang belum pada suka sama cupang saya ingatkan jangan, karena kalau udah keseringan lihat keracunan bahaya. Oke, yang selanjutnya sekarang ini kan banyak juga teman-teman yang nyoba untuk breeding sendiri nih. Jadi karena banyak motivasi dari teman-teman yang udah sukses, banyak teman-teman yang mau nyoba breeding sendiri. Pesan dari Mas Anem yang udah nyoba breeding untuk teman-teman yang pemula apa nih? Untuk teman-teman yang pemula, usahakan beli ikan di tempat yang sesuai lah, Yang udah terjamin gitu. udah terjamin ini ya. Jadi kayak kita kayak ya seller-seller lain kan biasanya kan ya ada yang tahu ada yang enggak, berapa umur ikan berapa. Ternyata kan kalau kita beli kan umur masih muda tapi size nya udah besar, terus kita tahunya udah cukup, nah kita breeding itu kesalahan yang sangat besar, itu sangat fatal, itu akan merugikan diri kita sendiri, nggak wajar ya. Kalau jadi ya itu kembali lagi ke sumbon rezekinya masing-masing ya, sepatokan sih. Kalau di sini biasanya breeding minimal umur 5 bulan. Untuk jadi maksimal harus perawatan ya, kita tetap perawatan kayak breeder lainnya, ganti ikan, terus ganti air setiap 4 hari sekali,
terus ketapang, terus kita juga asupan nutrisi kayak baby Pakan. sing, pakan. Kalau kita di sini seringnya pakainya jengkik, itu Berarti- nilai lebih lah timbang cacing. Kalau cacing ya terkadang kita pakai cacing juga. Menyesuaikan kondisi aja sih. Saling melengkapi untuk pakan ya. Berarti kuncinya ada 3 teman-teman, pemilihan indukan, perawatan, dan juga pakan. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, kalau teman-teman ada yang mau minat datang ke sini, tapi resiko keracunan ditanggung pemenang ya. Teman-teman bisa cari kalau lewat online di mana Mas Anin? Sama di Facebook pro Mas. Google Map ada ANA. Asik itu. ANA Beta ada di Google Map ANA Beta. Tapi untuk kesediaan barang saat ini masih sedikit ya. Soalnya kita kesalahan kita kan kemarin itu main partaian terus, jadi kehabisan stok. Tuh, sama gak Untuk saat ini kita nggak main partaian dulu ya, nggak main partaian sama sekali karena ikan masih sedikit. Kita ya nggak apa-apa main partaian, tapi kalau harga cocok nggak apa-apa kita layani. Kalau cocok angkut. Tapi untuk saat ini ada sih besok palingan panen juga, tapi umur 2 bulanan lah. Kita nggak jual part-time sekarang. Ya ininya untuk masih pemula, Masih perlu banyak belajar. belajar bukan petani. Asik. Kalau petani beda lagi, barang-barang banyak. Kalau kita kan palingan nggak ada 100 ekor lah, palingan berapa. Tipe ketok botolnya anjir. Oke teman-teman ya, itu sedikit tentang kita kulikan hari ini seputaran tentang dunia perikanan, ikan hias. Jadi teman-teman, di tengah pandemi ini banyak banget peluang usaha, salah satunya di dunia perikanan. Dan pesan aku yang terakhir, jangan ragu buat mulai usaha. Oke, makasih ya Mas Anem. Nanti buat teman-teman yang mau beli, aku cantumin link pembeliannya di deskripsi. Teman-teman yang kepo soal ikan-ikannya juga nanti bisa cek di Facebooknya Mas Anem. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe. Subscribe gratis cuk, gratis. Saya mau subscribe pelit. Nek ora di like, di komen, ben aku tambah semangat gawe video mana. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah. Oke Cah, untuk video pertamaku ini ada giveaway, yaitu pulsa sebesar 50.000. Yeay. Kalian bisa menangin giveaway-nya dengan cara pertama, subscribe channel ini. Yang kedua, kalian harus bisa jawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah gimana tips caranya supaya sukses berternak cupang. Nah, kalau kalian udah nonton videonya kalian pasti tahu jawabannya. Oke, silakan tulis jawabannya di kolom komentar, dan jangan lupa cantumin IG kalian supaya nanti aku bisa hubungin kalau misalnya kalian yang menjadi pemenangnya. Oke, terima kasih dan salam anggur.